ke-17, maka kita melihat dijabarkan berapa bangsa yang harus dikalahkan. Ada 31 bangsa, ada 31 orang raja yang dikalahkan oleh Yosua, Bapak Ibu Saudara. Dari kisah ini, dari secuplik ayat yang kita baca, saudaraku, ini saya dapatkan beberapa hal, saudaraku. Yang pertama yang Tuhan mau ingatkan sama kita adalah, kalau kita melihat bahwa peperangannya Yosua dibandingkan dengan peperangannya Musa, itu jauh berbeda. Dalam pengertian banyaknya, hebatnya, bertubi-tubinya, itu bertubi-tubi Yosua daripada Musa. Ya saudara, peperangan yang Yosua hadapi lebih besar, lebih berat, saudaraku, ya, lebih dahsyat daripada peperangannya Musa. Dari sini, saudaraku, kita mendapatkan pelajaran, saudara, bahwa kita harus ingat yang pertama adalah tantangan di depan itu lebih berat. Ada amin, saudara? Tantangan di depan itu dalam hidup kita itu bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Tantangan, pergumulan, masalah mungkin yang kita harus hadapi adalah semakin berat, saudara. Ya. Tuhan juga sudah bilang sama kita bahwa hari-hari ke depan ini hari-hari yang jahat. Ya saudara, hari-hari yang jahat, di mana situasinya, keadaannya semakin jahat, dan keadaan yang jahat itu akan semakin mempersulit kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita nggak boleh masuk di dalam kejahatan itu, saudara. Orang kenapa jahat? Karena orang ambil jalan pintas untuk mencapai keinginannya, untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai cita-citanya, maka mereka ambil jalan pintas. Dan itulah kejahatan. Ya, nipu orang itu jalan pintas, ngambil milik orang itu jalan pintas, ngejahatin orang, nipu orang dan lain sebagainya itu adalah jalan pintas. Tetapi kehidupan kita enggak. Ya, dimana kita harus tetap bertahan, saudara. Di tengah-tengah keadaan yang semakin berat, di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit, di tengah-tengah keadaan yang semakin jahat, dan orang semakin nggak punya perasaan, orang orang tega melakukan kejahatan. Tapi di situ, saudaraku, kita nggak boleh masuk di dalam bagian. Nah, itulah sebabnya yang saya mau katakan, tantangan kita lebih berat. Zaman itu, saudaraku, bagaimana ketika mereka menghadapi masalah, mereka keroyokan, mereka Amori, ajak raja ini, raja ini, raja ini. Tapi Israel nggak boleh begitu. Israel nggak boleh bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain. Israel hanya boleh bergantungnya, berharap hanya sama Tuhan. Ada amin, saudara? Nggak boleh bergantung sama ini, nggak boleh berharap Amori dan bangsa-bangsa lain. Waktu menghadapi Israel, saudara, mereka nggak punya kekuatan, padahal Amori bangsa yang cukup kuat. Tapi apa? Supaya memastikan kemenangan ini tidak meleset, ya, memastikan Israel harus dihancurkan, maka mereka bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi Israel, bolehkah mereka berharap? Bolehkah mereka mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa lain? Mereka harus sendiri hadapi. Mereka cuma boleh bergantung, berharap hanya kepada Allahnya mereka, yaitu Allah yang hidup. Ada amin, saudara? Nah, itulah kita juga. Di tengah-tengah hidup yang semakin berat, tantangan di depan semakin berat, kita nggak boleh bergantung sama yang lain. Kita hanya boleh bergantung hanya sama Tuhan saja. Dan kita melihat, ya saudara, hukumnya cuma satu. Orang yang bergantung, berharap sama mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ini bukan omong kosong, saudara. Benar, tantangan di depan berat. Saya, saudara, siapapun kita, tantangan di depan kita semakin berat. Tapi percayalah, selalu ada pertolongan Tuhan. Ada amin, saudara? Tantangan-tantangan itu tidak akan menghancurkan Israel, Yosua dan bangsa Israel. Tetapi apa? Semakin mereka menikmati tanah Kanaan itu menjadi bagian mereka. Ada berkat di balik semua peperangan itu. Ada amin, saudaraku. Jadi
Inilah saudara, yang pertama yang kita harus ingat bahwa jangan berharap keadaan semakin baik, jangan berharap keadaan semakin tenang. Keadaan mungkin semakin tidak baik, keadaan semakin tidak. Saya tidak menakut-nakuti saudara, saya juga berharap, tetapi dari apa yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, keadaan seperti inilah yang sedang terjadi. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa hari-hari ke depan itu hari-hari yang jahat. Dan ini yang kita sedang hadapi. Kejahatan moral, kejahatan perilaku, dan lain sebagainya. Kasih semakin menjadi dingin katanya. Tapi ini yang menjadi pesan Tuhan buat saya dan saudara. Hadapi semuanya. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada amin saudara. Hadapi semuanya, kita pasti menang menghadapi segala tantangan-tantangan yang mungkin dibandingkan 2 tahun lalu itu berlipat-lipat masalah yang kita hadapi. Kita pernah menghadapi masalah, kita bukan belum pernah menghadapi masalah. Kita sudah menghadapi masalah dan banyak masalah yang kita sudah hadapi. Tetapi mungkin masalah-masalah yang saat ini bertubi-tubi datang dan bobotnya berkali-kali lebih berat daripada yang kemarin-kemarin. Seperti Yosua, seperti bangsa Israel. Beda. Musa cuma menghadapi beberapa bangsa. Musa menghadapi Amalek, Moab, Amon. Siapa lagi itu saudara? Ya. Ada beberapa. Nggak sampai 10 mungkin. Ya nggak sampai 10. Tapi Yosua harus hadapi 31 bangsa. Dengan kerajaan-kerajaan yang mengerikan yang kita kemarin lihat. Amori itu bangsa bengis. Belum lagi orang-orang enak, saudara. Tapi bagaimana Tuhan bisa menolong mereka sampai di dalam peperangan yang sangat berat, saudara. Bayangkan, peperangan yang sangat dahsyat sampai Tuhan tahu Israel nggak mampu. Israel nggak mampu. Sampai Tuhan harus kirim malaikat, lempar batu kepada musuh-musuh. Dikatakan orang yang mati dilempar batu sama malaikat lebih banyak daripada yang dibunuh sama pedangnya Israel. Artinya apa? Banyak sekali yang tersisa, banyak sekali yang tidak tertangani, banyak sekali yang lolos, banyak sekali yang tidak bisa diselesaikan. Tapi Tuhan yang menyelesaikannya. Ada amin saudara? Amin. Bagian-bagian yang kita tidak bisa selesaikan, Tuhan yang selesaikan buat saya dan saudara. Saya nggak lagi jual kecap, saudara. Saya sih suka kecap, tapi saya nggak jual kecap. Saya lagi sampaikan kebenaran firman Tuhan yang kalau saudara terima, itu akan memberkati saudara dan saya. Amin, saudara. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saudaraku, ya, hal yang kedua yang saya mau sampaikan, yang firman Tuhan mengingatkan sama kita. Ya, tadi tantangan di depan lebih berat, saudara, tetapi ada Tuhan. Asalkan kita terus bergantung sama Tuhan. Yang kedua adalah ke depan harusnya lebih baik dari kemarin. Ada amin, saudara. Ada amin. Ya, harusnya keadaan esok itu lebih baik daripada yang kemarin. Karena yang saya lihat, saudaraku, ya, kalau saudara melihat perjalanan bangsa Israel, ya, dari perjalanan bangsa Israel, saudara, Mesir. Jadi apa mereka di Mesir? Jadi budak. Lalu apa, saudaraku? Betul, mereka harus keluar dari Mesir. Memang sepertinya tidak lebih baik, tetapi mereka sudah tidak lagi jadi budak. Benar, mereka menghadapi yang namanya padang gurun. 40 tahun mereka menjalani ini, saudara. Satu perjalanan yang berat, satu perjalanan. Tapi saya melihat juga ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan mereka. Ada amin, saudara. Ini yang saya lihat. Dari jadi budak, tidak punya hak, semuanya dari atas kepala sampai telapak kaki itu punyanya Mesir. Hidup mereka, waktunya mereka punya Mesir, segala sesuatunya punya Mesir. Mereka nggak punya hak atas hidup mereka. Tapi lihat, keadaan mereka lebih baik. Mereka dikeluarkan sama Tuhan, masuk di tanah, masuk dalam perjalanan keluar dari Mesir. Memang betul, masuk di dalam padang gurun, tetapi keadaan mereka lebih baik. Mereka bisa menentukan hak mereka. Dan selanjutnya apa, saudaraku? Dari padang gurun, benar, saudaraku, mereka melewati sungai Yordan. Betul sih, saudara, di tanah Kanaan mereka hadapi peperangan yang dahsyat.
Tetapi apa? Di tanah Kanaan itulah janji Tuhan dinyatakan. Ada amin, saudara. Tuhan bawa mereka di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Artinya apa? Dari keadaan yang buruk jadi baik, jadi lebih baik. Harusnya, dan saya percaya, makanya saya aminkan itu. Ujian mengatakan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Amin. Ya. Harusnya itu menjadi iman kita, dan saya alami itu sekarang. Saya alami. Dan ini yang Tuhan bawa, ini yang menjadi apa namanya? Ini yang menjadi ambisi Tuhan. Ini yang menjadi hati Tuhan buat saya dan saudara. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Ada amin, saudara. Saudara pasti berpikir yang terbaik buat anak-anak saudara. Dari mereka bayi lahir, saudara, ya, saudara sudah berpikir ini sekolah di sini, dikasih perlindungan ini, dikasih begini, nanti ini, begini. Rancangan-rancangan yang terbaik. Ketika pun engkau dan saya nggak punya uang, tapi bercita-citanya itu. Demikian pula dengan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bahwa Dia merancangkan yang terbaik buat saya dan saudara. Dan ini juga yang harusnya menjadi kerinduan kita, bahwa keadaan kita ini harus semakin lebih baik. Harusnya lebih baik. Bukan perjalanan yang menurun, tetapi perjalanan yang menaik, saudara. Dibawa naik, terus naik, dibawa naik. Kapan itu terjadinya? Waktu kita belajar hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, bangsa Israel di dalam segala kelemahannya, tapi mereka hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, mereka taat, saudara. Mereka keluar dari Mesir. Walaupun mereka sendiri nggak tahu seperti apa tanahnya, mereka juga nggak ngerti perjalanannya seperti apa, tapi mereka taat. Taat kepada apa? Taat kepada perintah Tuhan. Ini yang jadi kuncinya kalau saudara mau melihat hari-hari ke depan lebih baik daripada hari-hari kemarin. Bisa bilang amin, saudara? Taat. Waktu mereka ada dalam perjalanan padang gurun, saudaraku, ya, mereka belajar taat. Walaupun ada pemberontakan, dan kita melihat orang-orang yang terus berontak, terus melawan Tuhan, mati di padang. Ketaatan kita, saudara, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari ke depan. Ya. Ketaatan dalam apa? Ketaatan dalam banyak hal, dalam ibadah, dalam kesetiaan berdoa, dalam kesetiaan ibadah, dalam kesetiaan berkorban. Maaf, saudara, saya juga harus singgung itu. Dalam banyak hal kita harus belajar taat, karena bagian-bagian ini yang memang harusnya kita lakukan, kita kerja. Ini, saudara, bagian yang ketiga yang kemudian yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah hal yang ketiga, saudaraku, bahwa saya melihat, saudaraku, ini Yosua kan generasi penerus, ya, saudara. Dan kalau saudara melihat juga orang-orang Israel yang masuk di tanah Kanaan adalah generasi-generasi penerus. Orang-orang yang lahir di padang gurun, bukan orang-orang yang lahir di Mesir. Artinya apa? Generasi yang selanjutnya, gitu. Kita bisa bicara tentang generasi yang selanjutnya. Dan saya melihatnya gini, generasi selanjutnya itu generasi yang lebih baik. Generasi yang selanjutnya itu generasi yang luar biasa, yang muncul di tengah-tengah bangsa Israel, yang lebih baik daripada generasinya Musa. Karena kita tadi sudah melihat bahwa Musa mengalahkan nggak sampai 10 kerajaan, saudaraku. Tetapi Yosua mengalahkan 31 kerajaan. Artinya kan lebih hebat, bicara kekuatan, lebih kuat mereka, saudara.
Tapi yang saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan, kita harus memiliki kerinduan seperti itu. Kita harus memiliki keinginan, kita harus memiliki ambisi seperti itu. Apa itu? Generasi kita selanjutnya harus lebih baik dari saya dan saudara. Ada amin, saudara? Ya. Anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Anak-anak kita harus lebih berhasil dari kita. Anak-anak kita harus lebih diberkati Tuhan daripada kita. Tapi yang saya mau sampaikan, saudara, bahwa Yosua nggak bisa sombong. Yosua dan orang-orang Israel dan segenerasi Yosua nggak bisa sombong. Kenapa? Karena saya harus bilang begini, mereka bisa terbentuk seperti itu karena apa? Karena ada generasi sebelumnya yang sudah mempersiapkan. Ini generasi Yosua. Tapi kalau saya melihat generasi Yosua ini bisa ada karena apa? Karena ada generasinya Musa yang mempersiapkan ini. Ini sebetulnya, saudara, keberhasilannya di mana? Keberhasilannya adalah di generasi yang Musa. Generasi Musa inilah yang kemudian mempersiapkan satu produk, satu generasi yang kuat, yang kokoh, yang berani, yang hebat, yang tangguh, yang bukan cengeng. Karena saudara harus ingat, saudara harus sadar bahwa anak kita jadi seperti apa tergantung kita. Kalau kita biasain itu manja, segala sesuatunya diturutin, ya akhirnya mereka jadi generasi anak-anak yang manja, anak-anak yang jadi kurang ajar, lodok. Jadi apa mereka? Yosua nggak bisa bangga karena mereka hebat, mereka bisa mengalahkan 31 bangsa ya saudara. Oh iya betul mereka hebat, ya betul karena Tuhan. Tapi ingat, karena apa? Karena ada orang tua mereka yang sudah mempersiapkan mereka jadi satu pribadi yang baru. Ini saudara. Ini yang harusnya kita ingat baik-baik. Jangan salahkan orang anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan. Kalau mereka menjadi generasi yang terhilang, mungkin saja mereka jadi generasi yang hebat, tapi generasi yang kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena kita nggak pernah ajarkan nilai-nilai firman itu sama mereka. Jangan bangga, jangan cuma ajarkan mereka jadi anak pintar. Maaf ya saudara. Pintar. Karena saya melihat begini, orang pintar itu kalah sama orang berhikmat. Ada amin? Ya, orang pintar itu kalah sama orang berhikmat. Biarlah anak-anak kita jadi anak-anak yang berhikmat. Ada amin saudara? Dan hikmat itu, firman Tuhan Amsal bilang, hikmat itu lebih daripada orang memiliki emas. Tapi hikmat itu berasal dari Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ajarkan itu. Nah kalau kita cuma tekan belajar supaya pintar, belajar, tapi kita lupa supaya mereka memiliki hikmat Tuhan. Kapan mereka memiliki hikmat Tuhan? Pada waktu mereka mulai belajar mengenal Tuhan. Pada waktu mereka mulai diajar memanggil Tuhan. Pada waktu mereka mulai diajar memuji Tuhan. Pada waktu mereka mulai diajar cinta sama Tuhan. Pada waktu mereka diajar mulai bergantungnya sama Tuhan. Papa saya itu keterlaluan. Papa saya itu keterlaluan. Yang saya suka cerita, papa saya itu keterlaluan. Kemarin saya ada kawan yang praktek di satu tempat di pinggir kota Cirebon. Ya, waktu yang ada teman-teman saya itu beberapa ibu-ibu pendeta.
kita untuk saya waktu itu praktek di situ 1 bulan, saudara, maaf ya ini cuma cerita. 1 bulan dia bilang dapat kurang tahun itu tuh tahun 90 praktek dapat hampir 2 juta. Waktu itu saya nggak dapat duit, nggak ada duit, nggak dikasih duit. Saya kalau bukan dikasih bulanan, saya cuma minta, ya minta juga ala kadarnya. Sampai saya cuma begini, contohnya gini, kalau saya pengen beli baju, satu baju, waktu itu kalau beli baju, papa kasih saya 100.000. Ini kawan saya praktek 1 bulan dapat 2 juta. Itu belum dari jemaat-jemaat yang kasih. Saya untuk minta 100.000, Pak, mau beli baju saya buat ibadah kan, buat jadi pemimpin pujian WR, dulu kan namanya pemimpin pujian. Pak, mau beli baju. Papa bilang begini sama saya, untuk ajarkan itu sama saya. Sampai sekarang saya itu mendarah daging sama saya. Kata-katanya kayak ngejek, kata-katanya kayak keterlaluan. Papa cuma bilang begini, kalau saya lagi minta Pak, minta duit buat beli baju. Karena saya nggak dikasih bulanan, minta duit buat beli baju. Papa bilang begini, mana suruh berdoa, cuma minta buat beli baju, disuruh berdoa dulu. Astaga. Awal-awal saya bilang udah Pak, udah. Tapi akhirnya untuk saya minta beli baju, minta duit sama Papa, saya mesti berdoa dulu. Tapi itu kata-kata yang membentuk saya. Saya nggak pernah bergantung sama manusia. Maaf, saya nggak pernah mepet-mepet karena ada. Saya bukan menghina diri saya saja, saya menghina Tuhan yang saya layani kalau saya lakukan. Siapa yang bentuk saya? Orang tua, papa, mama saya. Saya cuma bilang begini, saudara. Jadi apa generasi kita ke depan? Itu bagaimana, saudara? Jadi apa anak-anak kita? Akankah anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat, anak-anak menguasai bumi dan pewaris surga? Itu bagaimana? Jangan masa bodoh, jangan masa bodoh. Saya harus ingatkan sama anak saya berkali-kali, doa, baca firman. Saya harus ingatkan berkali-kali. Saya nggak mau anak satu karena anak saya tunggal, maka aduh pakaran panjang dewek baik. Wah, saya sedang merusaknya anak. Saya akan buat anak ini jadi anak yang melarang, anak yang dibenci sama orang di sekitar. Saya nggak mau. Dan ini kita sedang rebutan. Tahukah saudara, dunia lagi mangap sama anak-anak kita, mangap sama cucu-cucu saudara lagi mangap. Betul. Kita tuh lagi uber-uberan. Bayangkan saudara, saya sedang sedih, saya sedang berpikir gimana ya anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak generasi ini. Ibadah gak bisa. Ibadah cuma online. Ya. Gimana ya? Padahal sekolah minggu itu punya peran penting membentuk anak untuk mengenal Tuhan. Tapi juga bukan cuma sekolah minggu, jangan kita serahkan kepada sekolah minggu, ya. Lalu kemudian kita lepas tangan. Sekolah minggu berapa jam satu minggunya? Cuma 1 jam 1 minggu. Itulah sebabnya peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai opa-oma, saudara. Ya, yang nggak bisa lepas gitu. Kalau kita mau melihat anak-anak ini menjadi anak-anak yang seperti generasi Yosua. Yosua hebat, tapi saya harus bilang Yosua hebat bukan karena mereka hebat, tapi karena siapa? Karena ada orang-orang di belakang mereka yang hebat, yang sudah mengajarkan nilai-nilai hebat.
yang nggak pernah bosan-bosan pada waktu mereka acuh tak acuh dinasihatin. Kadang-kadang anak-anak kita kayak gitu, saudara, acuh tak acuh ya, malah kadang-kadang marah, ngegas. Kita ngomongnya kalem, mereka yang ngegas. Hebat teman, menang-menang kenal potensi. Lalu kemudian kita, sudah daripada ribut, enggak, pelan-pelan kasih hikmat Tuhan sama kita, supaya pada waktu kita ngomong, kita ngomong di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, sampai kata-kata kita tuh mendarat, kata-kata kita tuh masuk seperti pada waktu tanah itu tanah yang siap. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur, anak saya ya, saya udah takut di band, tapi puji Tuhan, dia melayani. Ya, ada bersyukur saya sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya harus sampaikan ini firman Tuhan, ingatkan sama saudara, jangan sampai kita kehilangan anak-anak kita. Nggak ada arti kita nangis, saudara. Kalau kita kehilangan mereka, kita nggak ada air mata kita, nggak ada arti lah. Sampai bercucuran darah air mata kita nggak ada arti. Mumpung masih bisa. Kalau perlu seperti yang sudah mustahil, saya percaya doa menghasilkan mujizat, mendatangkan mujizat buat anak-anak kita. Ada apa yang sudah? Anak-anak kita, anak-anak saya nanti ada berapa anak sudah. Anak saya kalau cerita, Pak itu si itu, maaf teman kita ada yang lesbi, anak segitu lesbi sudah. Yang itu kalau tiap pagi ngeganja, aduh, ganja ketiga. Doa. Tolong ya, saya tidak bilang ini pergumulan kita. Ini pergumulan kita, ini beban sama. Ini tanggung jawab kita sama. Tapi yang saya prihatin, ada orang-orang tua yang acut. Yang sekolah minggu. Makanya senang kalau ada gereja yang sekolah minggunya maju, yang hebat. Aduh, maaf nih saudara, maaf, nggak jamin. Kalau engkau tidak mendidik, kalau engkau tidak ikut berperan, kalau engkau nggak meluangkan waktu untuk dampingi anak-anakmu, hilang. Jangan ambilin sekolah minggu. Saya bilang sekolah minggu nggak ada arti, tapi jangan terlalu mengandalkan. Kenapa? Karena peran sekolah minggu 1 minggu 1 kali, saudara. 24 jam kali 7, berapa? Cuma dikurangin 1, lalu kemudian kita bilang begini, oh itu sekolah minggunya hebat sih, tekniknya, caranya, guru-gurunya hebat. Tolong kita ya saudara, ya. Saya rindu, saya bersyukur generasi-generasi muda kita juga sedang bermunculan di gereja ini. Tapi bukan itu yang saya mau. Yang tiap kita menghasilkan generasi-generasi yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin sekarang. Tiap-tiap kita, tiap-tiap jemaat ya, punya muncul generasi yang hebat, generasi yang menjadi pelayan-pelayan. Aduh, saya itu bangga kalau melihat anak-anak itu. Ya. Saya juga bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu kasih kesempatan ya anak-anaknya, putra-putrinya bisa melayani ya. Walaupun itu gak gampang, nyita waktu buat belajar ya, nyita waktu kebersamaan sama keluarga, banyak hal ya. Saya terima kasih sekali buat bapak ibu yang sudah mengizinkan putra-putrinya bisa melayani Tuhan, bisa aktif ya. Tapi itulah yang harusnya, bangga gitu. Jadi pelayan Tuhan. Saya pernah bilang kan saudara, ada seorang hamba Tuhan, sedikit lagi, ada seorang hamba Tuhan, ada anaknya datang, pengen sekolah kita, enggak, tidur, lu lagi ngelindur, tidur. Beberapa anaknya sudah jadi pendeta, tapi dia pengen ini anaknya satu nih jadi orang pinter, pengen jadi
bisnismen atau pengen jadi apalah gitu, saudara. Anak ini nggak diizinin. Berkali-kali tiap malam, tengah malam dia ketok-ketok pintu kamar papinya. Dia bilang, masuk. Oh, saya mau sekolah kita. Enggak tidur. Ngelimp. Jalanan di tol. Enggak, ini bukan untuk cerita apa, enggak. Saya cuma bilang melayani itu sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Rombongan satu keluarga sama beberapa orang di tol Cikampek, tiba-tiba kap mesinnya dikebuka. Wah. Yang nyupir kaget, saudara. Yang nyupir kaget, akhirnya banting setir, keguling-guling gitu di jalan tol Cikampek. Oh. Ada satu kawan saya, satu angkatan, karena praktek di situ, meninggal perempuan, saudara. Ini anak kasihan. Yang satu nih, yang bilang, mau sekolah kita. Rupanya kena benturan apa, saudara. Dia tuh pintar, dia tuh punya talentanya, main musiknya, aduh, main pianonya jago sekali. Memang pintar, baru bapaknya pengen supaya anaknya berhasil gitu, secara sekuler gitu. Akhirnya karena benturan apa jadi suka pelupa, jadi ya begitulah. Melayani itu kalau kita bisa, anak-anak kita bisa melayani, itu sebuah kebanggaan, kehormatan. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya rindu kita semua memiliki generasi-generasi selanjutnya, generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang perkasa, ya, bukan perkasa jagoan menjadi preman, bukan, tapi perkasa untuk menghadapi masalah nggak cengeng, ya. Waktu kawin ada masalah, nggak lari ke papi maminya ngadu, yang perempuan yang ngadu, yang laki-lakinya ngadu, nanti orang tuanya yang ikut-ikutan, siapa ya, tidak ya, aduh. Orang tuanya jadi oncok-oncokan. Kuat, ya, mampu menghadapi setiap masalah dan memenangkan setiap masalah. Ada amin, saudara. Seperti Yosua, masalahnya lebih berat, lebih hebat daripada Musa, tapi perkasa. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan oleh generasi selanjutnya, menjadi generasi yang kokoh, yang mampu menghadapi apapun. Mari kita menyembah.